Jalan layang yang masih dalam tahap konstruksi di Korea Selatan ambruk menewaskan 3 orang. Informasi yang kami rangkum dalam Jendela Dunia. Taiwan menahan kapal kargo berbendera Togo, Hongtai dan awaknya yang terdiri dari warga negara Tiongkok. Kapal ditahan setelah dicurigai terlibat dalam pemutusan kabel komunikasi bawah laut yang menghubungkan Taiwan dengan Kepulauan Penghu. Insiden ini memicu kekhawatiran soal ancaman keamanan, mengingat kapal tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan Tiongkok. Kasus ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Distrik Tainan untuk menentukan apakah pemutusan kabel tersebut merupakan kecelakaan atau sabotase. Taiwan khawatir insiden ini bisa menjadi bagian dari strategi zona abu-abu Tiongkok yang bertujuan menekan Taiwan tanpa konflik militer langsung. Bagian jalan raya yang sedang dibangun di kota Cheonan, sekitar 90 km selatan Seoul, Korea Selatan, runtuh pada hari Selasa. Insiden ini menewaskan sedikitnya 3 pekerja dan melukai 7 lainnya. 10 pekerja sedang bekerja di lokasi ketika bangunan ambruk dan mereka terjebak di reruntuhan. 7 pekerja yang terluka dilarikan ke rumah sakit, sementara petugas penyelamat terus mencari pekerja yang hilang. Penyebab runtuhnya bangunan belum diketahui. Pelaksana tugas Presiden Choi Sang-mok mendesak pihak berwenang untuk mengerahkan seluruh personel dan peralatan yang ada untuk menyelamatkan para pekerja. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba untuk sidang terakhir proses pemakzulan di Seoul pada hari Selasa. Yoon yang kini berada di pusat penahanan Seoul tiba di pengadilan lebih lambat dari biasanya dan diperkirakan akan memberikan pernyataan terakhirnya. Sebelum sidang, anggota partai oposisi Park Bom-gye mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi untuk segera memakzulkan Yoon. Dengan mengatakan bahwa pemakzulan Yoon adalah cara untuk membangkitkan Korea Selatan dan keluar dari ketidakpastian masa depan negara. Sementara itu, sejumlah anggota partai berkuasa datang ke pengadilan untuk mendukung Yoon. Anggota legislatif Na Kyung-won menekankan bahwa kasus ini harus dibatalkan karena upaya partai oposisi untuk mencap Yoon sebagai pemimpin pemberontakan dianggap tidak konstitusional. Yoon didakwa pada 26 Januari dengan tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup. Namun Yoon membela dirinya dengan menyatakan bahwa deklarasi darurat militer dimaksudkan sebagai peringatan sementara kepada partai oposisi. Bantuan terus mengalir ke Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir pada hari Selasa menjelang berakhirnya fase pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Truk yang membawa bantuan memasuki enklev yang hancur akibat perang. Sementara kelompok warga Palestina berusaha mengambil barang-barang yang jatuh dari truk atau meraih bantuan yang melintas. Fase pertama gencatan senjata yang menghentikan 15 bulan pertempuran brutal antara Israel dan Hamas dijadwalkan berakhir pada hari Sabtu dan masih belum jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Negosiasi gencatan senjata fase kedua yang seharusnya dimulai beberapa minggu lalu belum berlangsung. Fase kedua direncanakan untuk membebaskan seluruh sandera yang tersisa dari serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang. Dengan imbalan pembebasan lebih banyak tahanan Palestina, gencatan senjata yang lebih permanen, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Gencatan senjata di Gaza memungkinkan hampir 600.000 warga Palestina kembali ke Gaza Utara. Tetapi mereka menghadapi kenyataan pahit hidup dengan rumah yang hancur dan tanpa layanan dasar seperti air, listrik, atau alat untuk membersihkan puing-puing. Gaza masih diselimuti reruntuhan yang diperkirakan butuh lebih dari 15 tahun untuk dibersihkan. Sejumlah keluarga berjuang untuk bertahan hidup dengan cara memasak menggunakan api dan mengandalkan anak mereka untuk membawa air. Sementara banyak keluarga lain terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara yang rentan terhadap cuaca.